Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Pramudia, NIM 241103100056 dari kelas A reguler, Prodi Bisnis Digital. Kali ini saya akan membahas tugas untuk praktikum mata kuliah basis data. Tugasnya adalah membuat Entity Relationship Diagram atau ERD yang memuat semua entitas, atribut, key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada. Baik, berikut langkah atau tahapannya sesuai dengan penjelasan pada panduan. Untuk tahapan pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Tahapan kedua adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti serta kunci atau key-nya. Tahapan ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau version key. Tahapan 4, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Tahapan kelima atau tahapan terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Baik, seperti di layar ini sudah ada contoh kasusnya. Sebuah pabrik sepatu ingin membangun sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan proses bisnisnya. Oke. Pabrik sepatu tersebut memiliki cabang di seluruh Indonesia, secara otomatis juga memiliki banyak pegawai. Sepatu yang dapat diproduksi dibagi menjadi 4 jenis, diantaranya jenis balita, anak, remaja, dan dewasa. Setiap memproduksi sepatu, mencatat tanggal produksi dan siapa pengawal yang telah menyelesaikan produksinya. Setiap pegawai digaji berdasarkan ijazah yang dimilikinya. Bagi pembeli yang ingin membeli, harus menjadi member terlebih dahulu. Pembeli sepatu melakukan transaksi pembelian dan diberikan kepada petugas bagian kasir. Oke. Baik. Untuk kasus pertama adalah kita harus mencari entitasnya dalam kasus ini ya. Baik, seperti yang pertama kita buat dulu ERD-nya seperti ini. Ada entitas cabang, pegawai, sepatu, produksi, member, serta transaksi pembelian. Baik, seperti ini contohnya. Kita coba copy dulu sesuai dengan jumlah entitas teman-teman. Kita buat kolomnya dulu seperti ini. Untuk entitas pertama tadi adalah cabang. Untuk kedua pegawai, sepatu, produksi, dan member. Produksi, member. Lalu yang terakhir tadi ada transaksi pembelian. Oke. Oke, untuk ini kita sudah membuat bagian ERD-nya pada yang berisi tentang entitas-entitasnya yang ada pada kasus tadi. Tahapan kedua adalah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity
serta kunci atau key-nya. Menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Pada tahapan ini, menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1 tadi. Dalam kasus dijelaskan, atribut entity secara rinci pada kasus tersebut telah menyebutkan intuisi yang terjadi seperti berikut. Baik, atribut adalah apa itu atribut? Atribut adalah karakteristik atau informasi yang menjelaskan atau mendeskripsikan entitas tersebut dalam sebuah model basis data. Lanjut, kita membuat ERD seperti ini. Kita masukkan kolom atribut dalam sini. Kita buat
Oke, setelah tersusun seperti ini, kita bisa masukkan atribut-atribut tadi yang mengidentifikasikan suatu entity ini. Di misalkan cabang, entity-nya itu ada ID di cabang yang masuk ke primary key. Lalu di cabang itu juga memiliki nama ininya, nama pegawai. Seperti yang dicontoh tadi, kita masukkan saja nama pegawai. Oke, setelah semuanya sudah, langsung kita beri garis-garisan seperti ini. Nama garisnya unspersif, kita tarik satu persatu seperti ini karena agar mengidentifikasikan bahwa atribut dan entitas ini berhubungan.
akan lanjut ke tahap 3. Oke, untuk tahap 3 adalah kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau origin key. Setelah kita mendapat entitas dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi atau hubungan yang memungkinkan beserta kunci tamu origin key dalam menentukan relasi. Salah satu cara untuk memudahkannya adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas sebagai contoh. Matriks relasinya dapat dilihat pada tabel berikut. Ini untuk tabel seperti cabang, itu relasinya cabang dan pegawai, itu relasinya mempekerjakan. Untuk relasinya yang kedua, ada pegawai dan cabang, relasinya adalah bekerja. Pegawai dengan transaksi pembelian itu melayani. Sepatu dengan member adalah relasinya dihasilkan. Produksi dan sepatu relasinya menghasilkan. Member dan transaksi pembelian relasinya melakukan pembelian sepatu. Dan transaksi pembelian dengan pegawai adalah relasinya dilayani. Serta transaksi pembelian dan member adalah dipesan. Jadi tabel data sini merupakan tabel matriks relasi. Cara membaca tabel relasi tersebut bisa dari kiri ke kanan, yaitu dari yang cabang tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi kita dapat mengacu pada tabel matriks tadi. Relasi pada langkah 3, gambar berikut adalah hasil dari penambahannya. Ya, ini gambarnya yang sudah sesuai dengan matriks tadi, matriks yang telah dibuat. Seperti ini contoh gambarnya. Kita coba buat langsung. Kita blok, taruh sebelah sini. Dan ini harus susun atau sesuai dengan matriks tadi ya teman-teman. Harus sesuai dengan matriks tadi susunannya. Seperti ini. Kita kasih geser dikit. Ya. Oke. Lalu selanjutnya diapakan? Kita akan sambung. Kalau tadi sambung garis antar entitas dan relasi. Yang ini ada menyambung antar entitas dengan entitas yang lainnya. Seperti ini. Garis ini. Kita tekan 2 kali. Sorry. Dari produksi ke cabang. Kalau kita ikutin tabel matriks tadi, yang ini, yang awal itu adalah ini, teman-teman. Cabang ini ya, yang awal cabang dengan pegawai. Berarti untuk relasinya itu begini. Cabang, kita tarik garis ke pegawai. Oke, jadi begini untuk relasinya adalah jika mengikuti matriks tadi, kita tarik dari cabang ke pegawai dan dari pegawai ke sepatu
dari sepatu ke transaksi pembelian. Dari transaksi pembelian lanjut ke member, baru produksi, lalu balik lagi dari produksi ke cabang. Oke, ini kita rapikan dulu sedikit, si rapi. Oke, lalu kita lihat lagi gambarnya. Relasi ada ini teman-teman, apa namanya, penghubung ya, seperti ini ya. Kita tambahkan ini relationship atau hubungan teman-teman ya, seperti yang di apa namanya matrix tadi. LCP saja taruh di sini. Tambahkan dari matriks per matriks ini teman-teman ya, buat menggambarkan relasi atau hubungannya antara entitas ini. Sudah. Lalu kita lihat lagi nih, apa nih hubungannya antar cabang ke pegawai, dari pegawai ke ini. Nah, ikutin yang tabel tadi. Oke. Dari cabang ke pegawai itu apa nih? Memperkerjakan. Jadi di sini di relationship kita tulis ini, mempekerjakan. Ini kedua, dari pegawai ke cabang. Ini pegawai lihat lagi. Ya, kalau dilihat sini lalu ada hubungan antara pegawai dengan sepatu, yaitu mengelola. Di pegawai ini relasinya dengan sepatu adalah mengelola itu. Mengelola sini. Lalu apa hubungan sepatu dengan relationship? Itu ini teman-teman nih. Dijual. Sorry. Hubungan sepatu dengan transaksi pembelian itu dijual. Dijual. Lalu transaksi pembelian dengan member adalah dilakukan. Oke, lalu transaksi member. Lalu transaksi pembelian dengan member adalah dilakukan. Nah, ini melakukan transaksi ya membernya ya. Member itu adalah konsumen ya teman-teman. Konsumen. Oke. Lalu apa nih hubungan member sama produksi nih teman-teman? Hubungannya adalah meminta
konsumen meminta barang, produsen memproduksi barang ke situ ya. Lalu produksi ke cabang. Sebenarnya untuk yang di bagian ini ada dua ya kalau menurut saya. Bagian ini antara memproduksi atau bisa juga menyuplai. Kita coba ngikutin memproduksi ya. Oke, ini untuk diagram keduanya pada tahap ini sudah selesai ya. Sesuai dengan matriks tadi, kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahap keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Oke, dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, ya, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan kasus ini. Oke. Saya sudah meringkas ya beberapa kasusnya yang diambil dari yang tadi. Pertama, A. Banyak sepatu dibeli oleh banyak member. Banyak member melakukan pembelian minimal satu. Banyak member melakukan minimal satu transaksi pembelian. Yang ketiga, banyak pegawai melayani transaksi pembelian. Yang keempat, setiap cabang memiliki banyak pegawai. Lalu, sehingga tadi menjadi sebuah ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas. Seperti berikut ini. Sepatu dengan transaksi pembelian adalah M ke N, satu ke banyak. M itu many, N itu known. Member dengan transaksi pembelian adalah 1 per M, 1 ke banyak, atau many itu banyak. Pegawai dengan transaksi pembelian M per N atau M banding N adalah banyak ke banyak. Cabang dengan pegawai adalah 1 per M, 1 ke banyak, atau ini setiap cabang memiliki banyak pegawai. Oke. Dari analisis tersebut dapat digambarkan seperti diagram nomor 4 ini. Oke. Seperti ini. Berarti tidak jauh beda, hanya hubungan antar entitas itu aja lebih ditekankan, atau istilahnya nih penambahan derajat. Oke. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membacanya adalah sebagai berikut nih. Jadi gini teman-teman. Kalau yang tadi itu kan cuma gini doang ya. Ini kita ubah dia menjadi garis penghubung seperti ini. Garis penghubung seperti ini. Satu,
Oke. Oke, cara membaca diagram pada gambar 4 ini adalah seperti ini. Cabang dengan pegawai dapat dibaca adalah satu cabang dapat mempekerjakan banyak pegawai dan satu pegawai hanya bekerja di satu cabang. Oke. Yang kedua, pegawai dengan sepatu dapat dibaca satu pegawai dapat mengelola banyak sepatu dan satu sepatu hanya dikelola oleh satu pegawai. C. Cabang dengan produksi. Itu bisa dibaca satu cabang dapat memproduksi banyak catatan produksi dan satu catatan produksi hanya berasal dari satu cabang. Lalu ada member dengan produksi, bisa dibaca satu member dapat meminta banyak produksi sepatu dan satu produksi hanya diminta oleh satu member. Sepatu dengan transaksi pembelian. Satu sepatu dapat dijual dalam banyak transaksi pembelian dan satu transaksi pembelian hanya berisi satu jenis sepatu. Lalu, member dengan transaksi pembelian dapat dibaca satu member dapat melakukan transaksi pembelian dan satu transaksi pembelian hanya dilakukan oleh satu member. Oke, kita masuk ke dalam tahapan terakhir. Tahap 5. Tahap 5 adalah melengkapi himpunan entitas dan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan 5 ya. Tahapan yang terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Pada gambar 4 tadi yang di atas tadi, itu bisa dilihat relasi yang memiliki kardinalitas banyak ke banyak atau M per N, yaitu antara member dengan produksi melalui relasi meminta sepatu dengan transaksi pembelian melalui relasi dijual. Jika relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut harus dirubah menjadi sebuah entitas baru dan atribut adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung. Dapat ditambah atribut deskriptif lainnya atau non-key. Jadi ARI-nya bisa disempurnakan pada gambar nomor 5 ini, teman-teman. Oke, ini untuk gambar nomor 5. Ya, seperti ini. Kita menambahkan ini ya, teman-teman. Monkey ini seperti ini. Dari produksi memproduksi, lalu ada jual dan menjual. Dijual itu adalah atributnya ada sepatu serta transaksi pembelian, lalu ada produksi, atributnya ada cabang tempat produksinya itu, lalu ada pegawai yang memproduksi. Oke, mungkin sekian cukup dari baik. Mungkin itu aja, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.